Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang ternyata inkonstitusional ya. Jadi ini adalah undang-undang yang sejak awal bermasalah ya, dan memang setelah waktu berjalan dan dirasa sudah cukup memakan banyak korban dalam tanda kutip, itu memang sekarang dipermasalahkan ya, ketahuan gitu. Nah, ini ada berita yang sangat panas dari kompas.com ya, dengan judul MK putuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat harus diperbaiki dalam 2 tahun ya. Baik, langsung saya bacakan. MK putuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat harus diperbaiki dalam 2 tahun. Jakarta, kompas.com. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja yang disiarkan secara daring Kamis 25 November 2021. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, kata Anwar. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini yang banyak dipermasalahkan khususnya oleh buruh itu ternyata tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan diberi waktu 2 tahun untuk merevisi. Baik, saya lanjutkan ya. Adapun dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai metode penggabungan atau omnibus law dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan undang-undang baru atau melakukan revisi. Mahkamah juga menilai dalam pembentukannya Undang-Undang Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. Namun pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi undang-undang. Begitu pula dengan draft Undang-Undang Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik ya. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan dibacakan. Ya, artinya batal ya kalau tidak direvisi dalam waktu 2 tahun. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun itu dilakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. Selain itu, Mahkamah menyatakan seluruh undang-undang yang terdapat dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Karya tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan. Anwar pun menyebut bahwa pihaknya juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau dirubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali. Ucap Anwar, perkara itu diajukan oleh 5 penggugat terdiri dari seorang karyawan swasta bernama Hakimi Irawan Bangkit Pamungkas, seorang pelajar bernama Novita Widiana, serta 3 orang mahasiswa yaitu Elin Diah Sulistiowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito. Jadi ada 5 orang yang menggugat undang-undang ini ya.
Sebagai pemohon 1, Hakimi Irawan Bangkit Pamungkas khawatir berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dapat menghapus ketentuan aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau pekerja kontrak. Kerugian hak konstitusional Hakimi antara lain seperti terpangkasnya waktu istirahat mingguan, menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, menghapus sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah. Itu pemohon pertama ya. Kemudian pemohon kedua yakni Novita Widiana yang merupakan pelajar merasa dirugikan karena setelah lulus ia berpotensi menjadi pekerja kontrak tanpa ada harapan menjadi pekerja tetap. Nah, ini sudah mempunyai pandangan ke depan ya. Ini bagus ini. Nah, sementara itu pemohon ketiga, 4, dan 5 yang merupakan mahasiswa di bidang pendidikan yaitu Elin Dia Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito merasa dirugikan karena sektor pendidikan masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menilai dengan masuknya klaster pendidikan di Undang-Undang Cipta Kerja bisa membuat pendidikan menjadi ladang bisnis. Ya itu ya. Jadi tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, sekali lagi pemerintah itu digugat oleh rakyatnya sendiri ya. Memang kalau kita melihat sejak awal pembentukan Undang-Undang Omnibus Law ya, yang di dalamnya juga Undang-Undang Cipta Kerja, Minerba yang baru ya, itu terkesan sangat ugal-ugalan sekali ya. Tidak ada partisipasi masyarakat secara real ya. Adapun partisipasi itu sekedar cuma formalitas ya. Dan masyarakat itu tidak bisa mengakses draft RUU tersebut gitu. Padahal undang-undang ini kalau sudah berlaku ya, sudah ketuk palu maka akan diberlakukan untuk semua orang ya. Jadi memang kalau kita melihat ya, undang-undang ini sangat tebal sekali ya kan. Undang-undang ini sangat tebal sekali dan berisi banyak pasal-pasal yang rumit juga ya. Bahkan kalau kita melihat ahli hukum pun itu tidak bisa membaca pasal per pasal kemudian menganalisa, apalagi masyarakat biasa yang notabene juga tidak bisa mengakses gitu draft tentang RUU Cipta Kerja ini ataupun UU Omnibus Law ya. Sobat sekalian, dalam membuat undang-undang ya, kita sampaikan bahwasanya DPR itu sekali lagi adalah wakil rakyat ya. Wakilnya rakyat, bukan wakilnya partai ya. Jadi intinya apa? Jadi ketika membuat undang-undang itu harus benar-benar memberikan kesejahteraan ya pada akhirnya untuk rakyat. Artinya peraturannya itu benar-benar memihak kepada rakyat ya, bukan memihak kepada pihak lain ya, apalagi pengusaha ya, mereka yang sudah punya duit ya, mempunyai modal, para kapitalis. Coba contohnya Undang-Undang Minerba itu kan, di Undang-Undang Minerba yang baru ya, sebenarnya Undang-Undang konsesi tambang ya, Undang-Undang Minerba yang baru, konsesi tambang yang sudah habis masa kontraknya itu masih bisa diperpanjang ya. Coba bayangkan. Padahal Undang-Undang Minerba yang lama, konsesi yang sudah habis harus diserahkan oleh negara untuk dikelola oleh negara ya. Seperti itu. Belum kita lagi bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak sekali merugikan para buruh ya. Ya, seperti itu. Sobat sekalian, jadi ini hal lucu ini. Jadi DPR ini fungsinya tidak terlihat mewakili rakyat gitu. Justru terkesan mewakili kepentingan pengusaha ya. Undang-undang ya, kalau mau membuat ya, kalau mau membuat undang-undang itu harus mengundang seluruh elemen masyarakat ya. Undanglah ulama. Kenapa? Karena dalam UU Omnibus Law ini juga ada pasal-pasal tentang agama gitu. Kemudian
undanglah mahasiswa, undanglah kemudian rakyat ya, seluruh elemen, kemudian pengusaha juga ya, dibicarakan ya. Kemudian sebelum di paripurna harus dibahas di balik gitu, harus dibahas di badan legislasi gitu. Nah pada saat di paripurna ya itu memang harus dibaca satu-satu, dan ini undang-undang memang lucu gitu. Dalam prosesnya coba bayangkan, ini terkesan tidak begitu sangat sangat kacau gitu. Undang-undang ini ya, draftnya aja itu bisa sampai 800 halaman ya pada saat pembentukan kemarin itu. Kemudian naik kembali 900 halaman, naik lagi 1000 halaman, kemudian turun lagi 800 halaman ya, seperti itu. Nah kalau seperti dan kurangnya partisipasi publik untuk membahas satu persatu pasal tentang UU Omnibus Law ini, termasuk Cipta Kerja ya. Padahal pada saat akan diajukan ke paripurna itu memang harus dibahas satu-satu, dibaca pasal per pasal ya, dibaca pasal per pasal, satu pasal disahkan, setuju seperti itu, setuju atau enggak gitu, harus dibaca kalimat per kalimat ya, jangan sampai langsung kita ketahui ujuk-ujuk langsung selesai gitu, ujuk-ujuk langsung jadi ya, tanpa kita ketahui esensi ya dari undang-undang itu sendiri ya. Dan pasalnya memang banyak ya, dan memang seharusnya janganlah terlalu banyak ya, karena ketika suatu pasal itu banyak, itu kita sangat susah untuk mengkaji, menganalisa ya, bahkan untuk diterapkan ya. Makanya dalam hal ini undang-undang itu tidak usah terlalu banyak, yang penting esensinya apa ya, esensinya apa gitu. Apakah kalau ingin mensejahterakan buruh ya, langsung aja ditetapkan pasalnya dan tidak usah terlalu panjang gitu ya, seperti itu, baru diketok palu. Nah ini belum apa-apa sudah diketok palu, belum ada uji material ataupun diskusi dengan seluruh elemen masyarakat gitu. Dan wajar pada saat awal-awal dulu itu banyak di demo semuanya untuk segera membatalkan undang-undang yang sangat prosesnya itu sangat kacau gitu ya. Dan memang kembali lagi bahwasanya DPR, fungsi DPR itu harus benar-benar mencerminkan wakil rakyat, bukan wakil partai ya, karena mereka dibayar oleh rakyat ya, dan merekalah yang harus menciptakan undang-undang yang benar-benar menciptakan kesejahteraan bagi rakyat ya. Selama ini apa yang bisa kita dapatkan ya dari undang-undang hasil kerja dari DPR sekarang? Tidak ada yang benar-benar mensejahterakan rakyat ya. Jadi seperti itulah demokrasi yang berbiaya mahal. Kita tidak akan bisa mendapatkan kesejahteraan dengan sistem yang demokrasi seperti ini itu ya. Seperti itu ya, semoga kedepannya pemerintah itu sadar ya terhadap apa dalam hal DPR dalam hal membuat undang-undang itu benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat ya, tidak berdasarkan aspirasi atau pesanan dalam tanda kutip dari pengusaha ya. Nah kalau sudah pesanan pengusaha repot, yang kasihan siapa lagi kalau nggak rakyat ya kan, seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Armundi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.